Tidak semua orang yang terlihat sibuk sebenarnya sedang maju. Banyak dari kita bangun pagi, bersiap pergi bekerja, menjalani hari yang sama, dan pulang dengan rasa lelah yang sulit dijelaskan. Bukan lelah fisik, tapi lelah yang menumpuk pelan-pelan. Lelah karena merasa hidup berjalan, sementara diri kita tertinggal di tempat yang sama. Dan di titik itu, kita mulai bertanya dalam hati, apakah karirku yang salah? Mungkin bukan karirmu yang salah, tapi cara kita menjalani hidup selama ini. Kita hidup di dunia yang mengajarkan satu hal sejak awal. Kejar stabilitas, kejar penghasilan, kejar posisi, kejar pengakuan. Dan tanpa sadar, kita menaruh seluruh hidup kita di satu tempat bernama pekerjaan. Kita menggantungkan rasa bangga, rasa aman, bahkan rasa berharga pada apa yang kita kerjakan setiap hari. Padahal, pekerjaan hanyalah salah satu bagian dari hidup, bukan keseluruhannya. Banyak orang tidak membenci pekerjaannya. Yang mereka benci adalah kehidupan yang menyertainya. Bangun dengan terburu-buru, bekerja tanpa jeda, pulang dengan sisa tenaga, dan tidur hanya untuk mengulang semuanya lagi esok hari. Tidak ada ruang untuk berpikir, tidak ada waktu untuk merasa, tidak ada kesempatan untuk bertanya, apakah aku masih hidup atau hanya menjalani rutinitas? Disinilah masalahnya muncul. Kita tidak kelelahan karena bekerja, kita kelelahan karena hidup kita terlalu sempit. Karir menjadi pusat segalanya, sementara hidup perlahan menyusut. Hubungan menjadi singkat, kesehatan diabaikan, waktu pribadi dianggap kemewahan, dan mimpi lama perlahan kita sebut tidak realistis. Bukan karena mimpi itu mati, tapi karena kita terlalu sibuk untuk mendengarnya. Lalu saat rasa kosong datang, kita menyalahkan pekerjaan, menyalahkan karir, menyalahkan pilihan hidup. Padahal mungkin yang perlu diubah bukan karirnya, tapi cara kita memberi makna pada hidup. Ada orang dengan pekerjaan biasa, tapi hidupnya terasa utuh. Ada juga yang karirnya terlihat hebat, namun hatinya terus merasa kosong. Perbedaannya bukan di jabatan, bukan di gaji, tapi di keseimbangan. Mereka yang hidupnya terasa penuh, tidak menaruh seluruh identitasnya di satu peran. Mereka bekerja, tapi juga hidup. Mereka punya ruang untuk diri sendiri, ruang untuk gagal, ruang untuk bernafas, ruang untuk menjadi manusia, bukan mesin produktif. Masalahnya, kita sering takut melambat, takut terlihat tertinggal, takut dianggap tidak ambisius, takut jika berhenti sebentar, kita tidak akan bisa mengejar lagi. Padahal, yang lebih berbahaya adalah terus berjalan tanpa tahu kemana arah kita. Karir seharusnya mendukung hidup, bukan mengambil alih hidup. Saat pekerjaan mulai menentukan nilai diri kita, saat itu pula kita kehilangan kendali. Mungkin kamu tidak perlu resign, mungkin kamu tidak perlu banting setir, mungkin kamu tidak perlu mengubah semuanya. Mungkin yang kamu butuhkan hanyalah cara pandang yang baru. Belajar memisahkan siapa dirimu dan apa pekerjaanmu. Belajar memberi ruang untuk hidup di luar jam kerja. Belajar mengatakan cukup sebelum tubuh dan pikiranmu memaksa berhenti. Hidup bukan tentang seberapa sibuk kamu terlihat, tapi seberapa hadir kamu menjalaninya. Karir bisa berubah, pekerjaan bisa berganti, tapi waktu yang hilang tidak akan kembali. Dan suatu hari nanti, yang akan kamu ingat bukan berapa lama kamu bekerja, tapi apakah kamu sempat hidup. Jadi, sebelum kamu menyalahkan karirmu, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar membenci pekerjaanku, atau aku hanya lupa bagaimana caranya hidup? Jika hari ini terasa berat, mungkin itu bukan tanda kamu salah jalan. Mungkin itu tanda kamu sudah terlalu lama berjalan tanpa berhenti mendengarkan dirimu sendiri. Dan mungkin di sanalah perubahan kecil bisa dimulai. Bukan dengan mengganti karir, tapi dengan mengembalikan hidup ke tempat yang seharusnya.